Dan dia berarti kalau dia mempelajari ilmu terus dia terus mengajari ilmu, orang ngajar ini berarti sudah masuk gitu ya, masuk ke dalam mata rantai ilmu antara Rasulullah dan antara mereka, penyambung. Ya. Ini juga keutamaan yang luar biasa. Jadi penyambung risalahnya Nabi. Gitu ya. Walaupun bukan mujaddid, tidak harus mujaddid. Pokoknya ngajari ilmu, dia belajar dari guru, nanti dia ajarkan murid itu, berarti dia sudah jadi penyambung ilmu. Ya, sudah katut ke mata rantainya Nabi itu. Ya. Matut ke mata rantai. Walau ayat, walaupun satu ayat diajarkan sama. Enggak harus banyak ayat, satu ayat diamalkan, diajarkan, dia belajar dan diajarkan, masuk mata rantai. Tapi ya jangan satu, kalau bisa banyak. Ini yang namanya silsilah. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Al-bab sabi', bab yang ketujuh. Fi adabil alim ma'a talamidhihi wa fi 14 min al-adab. Di dalam adab-adabnya orang yang alim bersama muridnya. Wa fihi, dan di dalam hal ini, dalam bab ini terdapat, di dalam bab 7 ini ada 14 adab, ada 14 macam adab. Al-awwal, yang pertama, ajaksi bi ta'limi mutahdhibi wajh Allah. Yang pertama adalah berniat atau bermaksud dengan mengajarnya, dengan mengajari mereka itu. Ketika bermaksud ketika mengajari mereka para muridnya, wa tahdhibim, dan ketika mendidik mereka, bermaksud atau berniat karena Allah. Wajh Allah itu maksudnya karena Allah. Wa nasril ilmi, dan niat demi karena untuk menyebarkan ilmu, nasyar. Wa ihya'is syara', dan niat untuk menghidupkan syariat, karena syariat itu tidak bisa hidup kecuali dengan adanya dua orang ini, pelajar yang pengajar dan yang mengajar, yang diajar. Ya. Kalau enggak ada dua ini, syariat putus. Maka kita ini, ya alhamdulillah, kita termasuk orang yang berusaha atau menyibukkan diri di dalam rangka untuk terus menerusnya syariat, gitu ya. Wa dawami dhuhuril haq, dan terus menerusnya nampaknya hak kebenaran. Wa khumulil batil, dan demi untuk khumul. Khumul itu artinya tidak maju. Jadi orang tidak pernah keluar, nggak terkenal, gitu ya, kedelep, gitu ya. Ini namanya khumul. Ya. Ada namanya makom khumul. Makom khumul itu orang tidak terkenal, cuma dia orang makomnya tinggi. Cuma di sini bukan itu maksudnya. Khumulil batil, untuk supaya kebatilan itu tidak nampak, atau supaya demi untuk menghilangkan kebatilan, menyamarkan kebatilan dengan ilmu tersebut. Wa dawam khairil ummah, dan terus menerusnya kebaikan umat, yaitu bikasrati ulama'iha, dengan memperbanyak ulama-ulama di umat tersebut. Karena kalau masih banyak ulama, maka umat akan baik. Tapi kalau ulama sudah jarang, maka ulama akan sedikit demi sedikit akan rusak. Terlebih 100 tahun itu mesti ada kerusakan situ. Maka nanti ada namanya tajdid, ya. Setiap 100 tahun Allah itu mengutus di umat Nabi Muhammad ini orang yang yujaddid, yang akan memperbarui agama. Mesti 100 tahun ada ulama-ulama itu. Apa mungkin antum yang bisa jadi, ya siapa tahu. Ya insyaallah ya. Tapi ya delok kelihatannya insyaallah kayak enggak. Kayak enggak kayak ya. Lah Imam Syafi'i umur 9 tahun dia hafal Quran. Itu mujaddid ya. Kita kan belum apa-apa. Wes mereka terapi belum apa-apa kan. Syed Muhammad Al-Maliki itu umur 14 tahun itu sudah punya ilmu setingkat mufti lah padahal. Ya.
Said Muhammad Al-Maliki ya, itu yang era kemarin. 25 sudah nyandang kelas apa, profesor doktor. Lah kita durung apa-apa. Ya. Zubat aja Senin Kemis. Safinah, Jurumiyah ya bolak-balik lali. Ini apa nih? Apal 1 lupa 10. Wah, dia tambah baik deh. Saking nemen nih. Kayak enggak. Kalau kita kayak Mujaddid itu kayak enggak. Ya siapa tahu gitu ya. Kemudian waqtinami sawabihim wa tahsil sawab man yantahi ilaihi ilmuhum min ba'dihim waqtinami sawabihim, dan demi untuk niat untuk mendapatkan pahala, keuntungan pahala ya, demi untuk niat untuk mendapatkan keuntungan pahala mereka. Artinya apa? Kalau makanya kita harus punya cita-cita nih ya, kita cita-cita niat yang betul gitu ya. Niat betul. Jangan kecil hati. Pokok kita urip la iso gak mati kecuali jadi pengajar. Minimal kita sudah mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kenapa? Nanti kalau kita ngajar ke orang lain, yang diajarkan dapat pahala. Lah, pahala mereka ini selain mereka dapat, yang ngajar juga dapat. Ya. Oh ya. Ada orang ngajari 100 orang. Ya. Selain dia dapat pahala ngajar, terus dia ini dapat pahalanya orang belajar. 100 orang dapat semua. Dia dapat 11. 1 dia pahala ngajarnya, yang 100 pahala belajar. Oh ya. Bagaimana sih pahala belajar itu? Yang hadis yang sering kita sebutkan ya, insyaallah hafal kabeh. Lain enggak hafal ya rada kebacut wakeh gak nemen, gak didik, gak kebacut didik. Apa? Talabul ilm sa'ah afdal min shalah alf rakaah, terus sampai akhir kan gitu kan. Lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ya. Dia si pelajar ilmu dapat segitu. Dapat 3 ya, dapat 3 lah. Yes, kita anggap dapat, kita sebut saja 1 lebih utama dari sholat 1000 rakaat ya, 1 orang. Terus yang ngajari apakah dapat ya, dia dapat sendiri plus dapat dari orang yang dia ajar itu dapat segitu, dan dia juga dapat segitu juga. Oh ya, dapat segitu. Terlebih nanti yang dia ajari, nanti dia punya murid, ngajari orang. Ya, ngajari orang. Maka ya ketika si murid tadi ngajari orang, maka si murid dapat pahala ngajar, terus plus dapat pahala orang yang dia ajar. Murid tadi misalkan yang tadi 100 ngajari orang 10. Ya, banyak kan ya. Jadi murid 100 tadi ojo akeh misalkan ya, bagi rata 1 orang ngajari 10. Maka 1 murid tadi dapat pahala sendiri plus dapat pahala 10 dari yang dia ajar, dapat dia 10 ya, 10. Dia dapat 10 kali lipat karena yang diajar 10. Yang ngajar dulu, gitu ya. Yang ngajari dia dulu, dia dapat 100 kan 10 kan, 10 orang 10 orang ya, berarti 100 pahala ibarat. Maka 100 ini didapat juga orang yang ngajari. Lo bayangkan ya, kalau kita tidak punya cita-cita ini ya waduh, kenapa? Eman urip sekali harus seperti itu. Ojo bayangno ya tidak apa-apa, bisnis boleh. Ya, bisnis boleh. Kita tuh harus harus mulia, tidak boleh mengharap dari orang. Kalau perlu kita bukan menerima tapi kita memberi, gitu ya. Kita enggak diberi tapi diberi, kita memberi, gitu ya.
Kita ngarep tapi kita diharap. Maksudnya kalau kita datang mesti ngake opo-opo kan berarti diharap kan. Ya. Bukan kita yang ngarep. Harus. Cuman yang jadi tujuan utamanya harus bisa ngajar tadi itu. Ya anggap kita ya, insya Allah kalau diterima anak enggak nganggap diterima enggak. Misal diterima ini ya, antum dapat pahala. Ya terus terang saja anak yang ngajari. Kalau anak nggak duduk, ente nggak dapat duduk di situ. Ya betul. Berarti anak dapat dari antum nih semuanya. Wake, ojo iri, gitu ya, ojo iri. Ya, kalau iri nanti ente harus begitu juga. Atau nanti Senin ente yang duduk di sini, anak tak mau acara di rumah. Ya, atau ente di sini, atau KB duduk di sini, supaya kita diajar. Repot juga. Yes, nanti ada masanya. Ya, yang penting kita niat. Anda punya guru dapat yang Anda dapat sekian ini. Oh ya. Orang-orang pernah ngajari saya dapat segini nih. Anda dapat segini. Orang semua yang pernah ngajari saya dapat segini. Dapat semua yang Anda dapat. Bukan hanya dia, terus sampai gurunya lagi. Maka pahala sekarang yang antum terima, misal diterima ya, anak enggak ngaku diterima, misal kita contohkan aja, anak dapat, guru anak dapat, gurunya guru anak dapat, saat ini, bukan nggak nunggu nanti, guru-gurunya anak dapat, guru-guru sampai ke Rasulullah sekarang dapat semuanya giliran pahala, begitu, ya, untungnya kalau punya sanad silsilah ilmu begitu, ya. Maka harus diniatkan ya. Urip pisan harus niat ini, yang lainnya nggak usah dah. Maka nanti kalau antum misal ya, Allah nakdirkan dianugerahkan kita bisa ngajar, pokoknya dapat bisa manfaatkan ilmu ini harus dirawat ini. Ojo bingung, waduh urip opo ya, urip nyawa insyaallah gitu ya. Kalau saya mikir, waduh kok ya opo masa depan saya, loh ya urusan Allah lah, nguripi ente Allah kok sik mikiri yang Allah urus, enggak usah pakai sekak-sekakan gitu. Kalau ke Allah, Allah nakdirkan begini sudah terbaik, sudah ya gitu. Aduh anak tak kerja sih, wah kerja sih ya ente kerja sih kayak sudah ngajar gitu ya. Lagian kan sudah dijamin oleh Allah kan ya. Yang belajar saya dijamin, apalagi yang ngajar. Hadis itu kan jaminan bagi yang belajar kan. Apa hadisnya? Man ta'allama baban minal ilmi razaqahallahu min haitsu la yahtasib, satu bab ilmu. Ya, ini yang belajar. Hadis untuk yang ngajar enggak ada. Terus secara logika yang belajar saja dapat, apalagi yang ngajar. Gitu ya, apalagi yang ngajar apa dapat? Oh ya lebih pasti gitu ya, saking nggak disebut. Jadi ini memang nggak ada hadisnya, cuma logikanya yang belajar saya dapat, apalagi yang ngajari. Maka sekali lagi ini harus kita jadikan niat utama dalam kita belajar ya, selain untuk menghidupkan agama juga niati untuk dengan dalam hati ya bisa ngajar gitu. Nggak perlu status kiai, alim, alam, yang penting ngajar gitu ya. Apakah harus punya pondok? Nggak harus. Kalau kita punya pondok ya alhamdulillah, tapi tanggung jawab ya. Karena pondok itu dunia sebenarnya. Dunia nggak pondok ini. Apakah nanti di akhirat ditanya ente punya pondok apa enggak? Enggak. Yang ditanya ente yang punya ilmu, weh diajarin apa enggak? Gitu. Ya. Paham ya? Jadi enggak usah cita-cita kok tak bikin pondok, tak kerja kok tak bikin, ya apa ya, yang gitu tuh enggak usah dicita-citain. Yang penting bercita-citalah untuk bisa mengajari ilmu, gitu aja sudah beres. Ya entah Allah Ta'ala nganugerahkan pondok ya enggak apa-apa, tapi tanggung jawab kalian nanti gitu. Cok main-main. Pondok dunia, betul ya?
Kenapa? Karena pondok itu kalau kiainya mati, pondok ini kan bangunan, adalah harta milik siapa? Ahli waris. Kalau ilmu ya nggak ada, bukan akhir, nggak ada ahli warisnya, kecuali yang mempelajarinya, itu berarti itu ahli warisnya. Paham ya? Nah, gitu. Makanya Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu dinaran wala dirham. Kami para nabi ini tidak mewarisi dinar, dirham dan dinar, atau tidak mewarisi uang harta. Innama nusul ilmah, hanyalah kami ini mewarisi ilmu. Maka yang belajar ilmu berarti dia orang yang berusaha untuk mendapatkan warisan dari Nabi. Nah, gitu ya. Jadi keutamaan ilmu sangat luar biasa. Nah, ini ya. Wa tahsil waqtinami sawabihim, dan demi untuk mendapatkan pahala dari mereka gitu ya. Pahala dari mereka artinya dia ngajari orang, orang dapat pahala. Pahala yang didapat orang ini juga dia dapat min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'a, dengan tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari mereka, tidak berkurang. Pahalanya si pelajar tadi, si murid tadi tidak berkurang, tapi si yang ngajar tadi dapat utuh sama seperti dia. Nah gitu ya. Wa tahsil sawabi manyantai ilahi ilmuhum, dan juga untuk mendapatkan pahala orang yang intaha, yang selesai padanya ilmu mereka setelahnya. Maksudnya sampai mana orang ini muridnya tadi punya murid dan punya murid, sampai mana dia, gitu maksudnya. Misal dia punya muridnya punya murid sampai 10 generasi misalkan, ya berarti luar biasa ini ya. Berarti 10 generasi ini dia mendapatkan tadi yang kita contohkan tadi. Saat ini kita belajar gini nih, yang dapat pahala bukan hanya kita, tapi guru kita, guru sampai silsilah ya, kita punya sanad ilmu sampai ke Rasulullah. Sebenarnya dapat saat ini ya. Pahala paling banyak Rasulullah gitu ya. Ya siapa beda ya Rasulullah. Ya. Setelahnya sahabat, setelahnya tabi'in, terus sampai guru kita sampai kita. Nah, itu kita kalau kita tidak mengajari ilmu nggak dapat ini. Ya kita berarti pahala kita mentok di kita tok. Ya, ini yang dimaksud apa tadi? Pahala yang amal yang berjalan terus. Idza mata ibnu adamah in qata amalu ila min salasin sadaqatu jariyah au ilm yang ta'afa bi ainihi, ilmu yang dimanfaatkan, artinya ilmu yang diamalkan dan diajarkan, yang penting diajarkan walaupun satu ayat diamalkan oleh orang, maka dia dapat pahala. Orang tadi yang ngajar dapat pahala, terus sampai ke atas. Nanti orang ini ngajar orang lain, dan orang lain dapat pahala, dia dapat pahala yang terus sampai ke Rasulullah gitu ya. Luar biasa ya, gitu ya. Maka kita soro dalam belajar tidak rugi gitu ya. Soro dalam belajar tidak rugi ya. Kurus soro gara-gara kurang turu misalkan ya, mutola atau kurang mangan mungkin ya. Karena nanti pahalanya seperti itu. Kemudian min ba'dihim gitu ya, min ba'dihim setelahnya mereka. Wa barakatu du'aihim la, dan berkahnya doa mereka untuknya. Otomatis kita kalau belajar syekhna wa syekh masyaykhina gitu ya, guru kita dan gurunya guru kita, terus ila yaumil qiyamah wis dapat kabeh ya. Dapat doa semua. Wa jami' masyaykhina wa masyaykhihim, guru kita dan guru mereka sampai ke Rasulullah sudah dapat ya. Wa tarahumihim, dan doa rahmat kepadanya dari mereka. Terus juga yang terpenting ini juga ya, wa dukhulihi fi sahilatil ilmi baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum, sampai sini. Dan masuknya dia fi sahilatil ilmi, di dalam sahilah itu silsilah, mata rantai ya. Ya juga bisa dimaknai suhulah, tapi di sini bisa bisa silsilah dia. Dan dia berarti kalau dia mempelajari ilmu terus dia terus mengajari ilmu, orang ngajar ini berarti sudah masuk gitu ya, masuk ke dalam
mata rantai ilmu antara Rasulullah dan antara mereka, penyambung. Ya. Ini juga keutamaan yang luar biasa. Jadi penyambung risalahnya Nabi. Gitu ya. Walaupun bukan mujaddid, tidak harus mujaddid. Pokoknya ngajari ilmu, dia belajar dari guru, nanti dia ajarkan murid itu, berarti dia sudah jadi penyambung ilmu. Ya, sudah katut ke mata rantainya Nabi itu. Ya. Matut ke mata rantai. Walaupun satu ayat diajarkan sama. Enggak harus banyak ayat, satu ayat diamalkan, diajarkan, dia belajar dan diajarkan, masuk mata rantai. Tapi ya jangan satu, kalau bisa banyak. Ini yang namanya silsilah, gitu ya. Wa'addahu, dan dia masuk dan dia dianggap sebagai digolongkan gitu ya, di dalam jumlah muballighi, penyampai wahyunya Allah, wa ahkamihi ila khalqihi, dan hukumnya Allah ila khalqihi, kepada makhluk Allah. Siapa ya? Ya murid itu kan makhluk Allah. Ya kita kan makhluk Allah semuanya. Ya, fa inna ta'limal ilmi min ahammil umuriddin, karena belajar ilmu itu min ahammi umuriddin, termasuk paling pentingnya urusan agama. Wa a'la darajatil mu'minin, dan paling tingginya derajat orang mukmin. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatahu wa ahlus samawat wal ard hatta namlati fi hijriha yusalluna ala muallimin nasil khair. Ini ya. Ini juga keutamaan orang yang mengajar ilmu. Dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat dan ahlus samawat, makhluk penduduk langit, ya malaikat otomatis ya, wal ard, dan bumi semuanya. Kalau yang atas ahlus samawat itu para malaikat, kemudian wal ard, dan makhluk bumi, maksudnya makhluk yang di bumi. Di bumi ini semua, yang di laut atau yang di darat sama. Di sini nggak disebutkan apa namanya, nggak dirinci al-ard daratan dan lautan, langsung global. Terus dicontohkan hatta namlah, sampai sampai semut ya, fi hijrah, di dalam batu ya. Yusalluna, mereka bersolawat. Salawat itu maksudnya memintakan ampun kepada orang yang mengajari manusia kebaikan. Ini ya. Jadi yang terpenting juga tadi sekali lagi yang untuk kita keutamaan gitu ya, untuk penyemangat kita nanti bakal dimasukkan kepada ini fisahilatil ilm tadi, mata rantai silsilah. Dan kita sudah punya ya mata rantai itu. Kita di sini ini bukan berarti mubham, enggak ya. Kita di sini punya sanad jelas. Dari Habib Asad, iya. Dari Habib Alwi juga, iya. Habib Alwi terus apa? Ya SKP bicara sama rantai ya. Kalau Habib Alwi guru kita, Alwi Abdul Adrus itu dari Al-Maliki, sama nanti ujung-ujungnya semuanya ke sanad Ba'alawi ternyata. Ya memang ada juga yang bukan Ba'alawi, cuma kebanyakan dari Ba'alawi. Kalau di kita ini dari Ba'alawi semua. Ya, kalau Habib Asad ini dari siapa? Habib Asad dari gurunya Habib Umar siapa? Dari gurunya, banyak guru, tapi terutama Habib Muhammad bin Abdullah Haddar ya. Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, nanti gurunya dia punya sanad Habib Umar bin Ahmad bin Smith. Terus ke atas lagi banyak juga para gurunya dia, insyaallah, yang ada Habib Abdullah bin Umar Syadiri. Lah, Habib Abdullah Marsyadiri ini juga kalau dari Habib Alwi Idrus itu langsung. Cuma Habib Alwi bin Salim Idrus, muassis pondok ini. Ya, Habib Alwi bin Salim Idrus, beliau punya guru siapa namanya? Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Fakih Wali Kutub Darul Hadis. Beliau punya guru Habib Abdullah bin Marsyadiri. Terus ke atas. Habib Abdullah Marsyadiri punya guru, maksudnya guru yang lain banyak ya, cuma yang utamanya Abdurrahman Al-Masyhur, terus sampai ke atas ya. Kalau kita baca ya banyak ya.
ini bisa dimiliki nanti, tapi harus belajar dulu. Ojo milih-milih gitu. Ya handuk miliki sanad gak ngaji. Ya harus ngaji lolos baru kalau baru punya ini. Ya kelas 1 leren minta sanad ya aja ya gitu ya. Ya engko takone wong sini-sini. Masya Allah sanad, iya masya Allah. Nanti masya Allah. Ya anda gak pati masya Allah. Lek sanate masya Allah. Anda ndak masya Allah. Apa ya kelas 1 leren. Ya gak masya Allah. Ya minimal ibtidak atau sanawi. Ya. Ya punya sanad ya pantas lah gitu ya. Ya. Ya, jadi kita punya sanad yang seperti itu. Mata rantainya jelas, tinggal kita nyulurkan ke bawah ini ya apa enggak? Ya kalau kita enggak berarti mata rantai ini hanya gantung ke kita. Kalau kita nyulurkan ke bawah, maka mata rantai kita ke atas, terus ke bawah berarti kita ada tengah-tengah. Ya, bisa aja nanti ila yaumil qiyamah kita masih punya apa? Mata rantai tersebut. Tergantung diamalkan, diajarkan enggak. Kita punya ilmu diajarkan berarti mata rantainya tadi tuh. Berarti nanti sampai menjalar ila yaumil qiyamah insyaallah ya. Nah, ini sedikit yang walafu